Halo Sobat Sejarah Cerita BBG, kita sampai di bagian akhir dari kisah panjang Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya. Di episode sebelumnya, kita telah melihat bagaimana ia berhasil menaklukkan Arya Penangsang dan mendirikan kerajaan Pajang. Sekarang, mari kita selami babak akhir kehidupannya dan warisan yang ia tinggalkan. Setelah kokoh berkuasa, Sultan Hadiwijaya dikenal sebagai raja yang bijaksana dan sangat dihormati. Ia berhasil membawa Pajang ke puncak kejayaan. Salah satu kunci kesuksesannya adalah kemampuannya merangkul tokoh-tokoh kuat di sekitarnya, termasuk Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi yang telah membantunya dalam perang melawan Arya Penangsang. Sebagai imbalan atas jasa mereka, Sultan Hadiwijaya menepati janjinya. Ki Penjawi diangkat menjadi penguasa di Pati, sementara Ki Ageng Pemanahan diberikan tanah perdikan di Mentau, yang sekarang kita kenal sebagai wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Pemberian tanah ini adalah sebuah keputusan monumental yang tanpa disadari akan mengubah peta kekuasaan di Jawa. Di Mentau, Ki Ageng Pemanahan mulai membangun fondasi sebuah kekuatan baru. Ia membuka hutan, membangun pemukiman, dan mempersiapkan segalanya untuk generasi penerusnya. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, putranya yang ambisius, Sutawijaya, mengambil alih kepemimpinan. Sutawijaya, yang juga merupakan anak angkat Sultan Hadiwijaya, memiliki visi yang jauh lebih besar. Sutawijaya, yang kemudian bergelar Panembahan Senopati, secara perlahan tapi pasti membangun kekuatan militer dan pengaruh politik di Mataram. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda tidak mau lagi tunduk pada kekuasaan Pajang. Ia merasa bahwa Mataram sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Hubungan antara ayah angkat dan anak angkat ini mulai merenggang. Sultan Hadiwijaya yang sudah mulai menua merasakan adanya potensi ancaman dari Mataram. Konflik pun tak terhindarkan. Puncaknya adalah ketika pasukan Pajang dan pasukan Mataram berhadapan dalam pertempuran. Menurut berbagai babat dan cerita tutur, pertempuran ini tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga adu kesaktian. Konon, Sultan Hadiwijaya yang sakti mandraguna harus berhadapan dengan Sutawijaya yang juga memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi. Ada sebuah kisah tragis yang menyelimuti akhir hayat Sultan Hadiwijaya. Dalam perjalanan pulang setelah pertempuran melawan Mataram, kudanya tiba-tiba mengamuk dan membuatnya terjatuh. Akibat insiden ini, sang sultan menderita sakit parah. Merasa ajalnya sudah dekat, ia pun berpesan kepada para pengikut setianya. Sebelum wafat sekitar tahun 1582, Sultan Hadiwijaya menyampaikan wasiat penting. Ia menunjuk putranya, Pangeran Benawa, sebagai penerus takhta Pajang. Namun, ia juga berpesan agar Pangeran Benawa tidak menyimpan dendam dan harus menjalin hubungan baik dengan Sutawijaya di Mataram. Ini menunjukkan betapa besar jiwa Sultan Hadiwijaya yang bahkan di akhir hayatnya masih memikirkan perdamaian. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, takhta Pajang tidak langsung jatuh ke tangan Pangeran Benawa. Terjadi perebutan kekuasaan. Arya Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya yang berasal dari Demak, berhasil merebut takhta. Namun, pemerintahannya tidak disukai rakyat karena ia lebih mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri dari Demak. Melihat kondisi ini, Pangeran Benawa, putra sah Hadiwijaya, merasa prihatin. Ia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Sutawijaya di Mataram. Sebuah ironi, putra dari raja meminta bantuan kepada orang yang dulu menjadi lawan ayahnya. Sutawijaya setuju untuk membantu. Gabungan pasukan Mataram dan pengikut Pangeran Benawa berhasil menyingkirkan Arya Pangiri dari takhta Pajang. Setelah kemenangan itu, Pangeran Benawa naik
tahta. Namun, ia merasa tidak sanggup memimpin kerajaan sebesar Pajang. Dengan lapang dada, Pangeran Benawa menyerahkan kekuasaan Pajang kepada Sutawijaya. Momen ini menjadi titik balik. Kerajaan Pajang yang didirikan dengan susah payah oleh Joko Tingkir akhirnya melebur ke dalam kekuasaan Mataram. Sutawijaya kemudian memindahkan pusat kekuasaan sepenuhnya ke Mataram dan memproklamirkan diri sebagai Raja pertama Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama. Lalu, bagaimana dengan keturunan Joko Tingkir? Meskipun kerajaannya telah berakhir, garis keturunannya tetap berlanjut. Pangeran Benawa sendiri memiliki keturunan yang kemudian menyebar dan menjadi tokoh-tokoh penting di berbagai daerah. Yang lebih menarik adalah bagaimana garis keturunan Joko Tingkir juga menyatu dengan garis keturunan para Raja Mataram. Ingat, Sutawijaya adalah anak angkatnya. Lebih dari itu, banyak pernikahan politik yang terjadi antara keluarga Pajang dan keluarga Mataram. Keturunan mereka kemudian melahirkan raja-raja besar Mataram selanjutnya hingga terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Jadi, bisa dikatakan darah dan warisan Joko Tingkir, Sang Sultan Hadiwijaya, tidak pernah benar-benar lenyap. Semangat, kebijaksanaan, dan bahkan garis keturunannya terus mengalir dalam nadi para penguasa Jawa setelahnya. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa sejarah bukanlah tentang akhir, melainkan tentang transformasi dan kesinambungan. Dari seorang pemuda bernama Mas Karbet di desa Tingkir menjadi Joko Tingkir yang sakti, lalu menjadi Sultan Hadiwijaya, pendiri Kerajaan Pajang. Perjalanannya adalah cerminan dari semangat, ambisi, dan takdir seorang pemimpin besar di tanah Jawa. Warisannya, baik secara politik maupun genealogis, telah membentuk wajah sejarah Nusantara yang kita kenal hari ini. Demikianlah akhir dari rangkaian kisah perjalanan hidup Joko Tingkir. Semoga cerita ini bisa memberikan kita inspirasi dan wawasan baru tentang sejarah nenek moyang kita. Sejarah yang penuh dengan intrik, perjuangan, tetapi juga kebijaksanaan. Terima kasih banyak sudah setia mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Cerita BBJ agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.